The Wedding, bab 11, penulis Neng Neng. Hiat! Rasakan ini! Rasakan ini! Buk bak buk, buk bak buk. Berbagai sabetan dari berbagai benda, Fauzan rasakan kala dirinya tiba di kantor pagi ini. Waktu baru menunjukkan pukul 7 pagi, dan Fauzan sudah mendapatkan beragam kekerasan dari teman-teman satu timnya, Cindy and the Gang. Ampun, gue tahu gue salah. Fauzan menutupi tubuhnya dengan kedua tangannya. Lalu meringis juga kala tangannya yang kini gantian kena sabetan dari buku yang lumayan tebal. Lo udah gila. Lo mau kita satu tim dipecat cuman karena sikap kekanak-kanakan lo. Lo kalau dipecat gak masalah, Jan. Lo udah punya istri kaya raya. Lah, kalau gue dipecat, gue mau ngasih makan ibu gue apaan? Dasar sakit lo, Jan. Beragam makian mereka lontarkan untuk menunjukkan rasa kesalnya pada Fauzan. Fauzan hanya bisa meringis, dalam hati merutuki ucapan teman-temannya. Selalu seperti itu pandangan mereka. Fauzan dianggap beruntung karena menikahi bos kaya raya. Mereka mengira Fauzan bisa leha-leha hanya karena pasti Renata tidak akan menuntut ini dan itu padanya perkara materi. Namun, mereka salah. Fauzan bukan laki-laki seperti demikian. Secara materi, Fauzan berusaha sangat keras untuk bisa menafkahi Renata meski istrinya tidak pernah meminta nafkah lahir berlebihan padanya. Renata hanya menerima apa yang Fauzan berikan tanpa protes sedikit pun. Setidaknya sebagai suami, Fauzan tidak pernah tidak dihargai mengenai materi oleh Renata. Renata tidak pernah membanding-bandingkan pendapatannya. Tidak pernah juga meminta sesuatu di luar kemampuan Fauzan. Hanya saja, Fauzan selalu kesal jika orang lain mengatakan hal demikian. Fauzan merasa lemah sebagai seorang lelaki karena memiliki pendapatan di bawah istrinya. Kami tidak menilai seseorang dari harta, nah Fauzan. Itu adalah kata-kata ayah mertuanya sebelum mereka melakukan ijab kabul beberapa tahun yang lalu. Fauzan menghela napas berat. Kembali teringat dengan jalan pernikahan mereka. Rasanya baru kemarin dia diteriaki banyak orang. Rasanya baru kemarin ia melihat Renata menatapnya dengan tatapan putus asa karena enggan dinikahinya. Namun kini tiba-tiba saja sudah ada Yasmin, gadis kecil yang selalu menjadi pelipur lara mereka. Tidak mudah menjalani 6 tahun hidup rumah tangga dengan banyaknya kesenjangan. Dari mulai usia, harta, jabatan, pendidikan, juga masa lalu. Poin inilah yang paling mengganggu, bahkan hingga hari ini. Fauzan masih selalu kesal kalau masa lalu itu kembali diulang. Ceritanya menyebalkan. Untuk menebus rasa bersalahnya karena kemarin Fauzan melarikan diri dari meeting pentingnya, Fauzan mentraktir teman-teman satu divisinya. Tidak lupa, Fauzan juga memesan 2 porsi makanan spesial favorit istrinya sebagai sogokan. Fauzan merasa bersalah karena sudah cemburu buta hingga menimbulkan banyak kekacauan. Ibu ada di dalam. Fauzan menyapa pada sekretaris Renata yang tengah duduk di samping pintu ruangan sang bos. Ada, Pak? Sebentar. Emma menekan tombol teleponnya, lalu memberitahukan jika Fauzan ada di luar dan ingin bertemu. Kebetulan jam istirahat sudah lewat beberapa menit. Tadi sebetulnya Emma tengah membenahi penampilannya untuk pergi makan siang. Silahkan masuk, Pak. Oh ya, mau saya bawain barang bawaannya? Emma melirik pada kedua tangan Fauzan yang terlihat begitu penuh. Tangan sebelah kanan membawa buket mawar merah, dan tangan sebelah kiri penuh dengan beberapa kotak makanan. Gak usah. Oh ya, jangan ganggu saya dan istri saya dulu ya. Pesan Fauzan yang langsung diangguki Emma. Fauzan membuka pintu. Terlihat istrinya masih asyik menatap layar komputer lipatnya tanpa mengalihkan pandangan sedikit pun pada Fauzan yang tengah kerepotan. Dengan susah payah, Fauzan menyimpan kotak makannya di atas meja yang berada di depan sofa, lalu berjalan menghampiri istrinya. Memasang senyuman semanis mungkin, Fauzan menyodorkan sebuket mawar merah itu pada istrinya yang masih berwajah datar seperti biasanya. Yang, ini buat kamu. Fauzan menatap istrinya dengan tangan terulur. Renata melirik, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Aku minta maaf. Kemarin aku salah, Yang. Udah pergi ninggalin meeting pentingnya. Padahal materi meeting ada sama aku. Fauzan menundukkan kepalanya.
Jangan marah ya Yang. Lagian aku kemarin kesal sama kamu. Aku kemarin pergi buat jemput adek. Tapi aku lihat kamu lagi sama Dion. Kalian kayak deket banget. Apalagi adek juga sempat ketawa sama cowok itu. Aku gak suka Yang. Aku cemburu. Fauzan menjelaskan dengan kepala menunduk. Emang gak bisa ya Yang? Kamu kalau mau pergi atau mau ketemu siapa, kamu hubungin aku dulu gitu. Biar aku gak salah paham. Fauzan mengutarakan isi hatinya. Namun, seperti biasa, respon Renata hanya datar saja. Aku mau kita saling terbuka dengan hubungan kita Yang. Biar aku gak salah paham terus. Kamu tahu aku kan Yang? Aku orangnya gampang ambil keputusan sendiri. Aku gak bisa paham apa arti diamnya kamu. Fauzan menundukkan kepalanya. Pria 28 tahun itu merasa bersalah akan sikapnya kemarin. Lagi-lagi, respon Renata hanya demikian, membuat Fauzan menghela napasnya putus asa. Namun, Fauzan segera menahan dirinya mengalihkan topik pembicaraan. Yang, kita makan siang dulu yuk. Aku udah beliin kamu makan siang. Makanan favorit kamu loh itu. Fauzan beranjak mendekati box makan yang tadi disimpannya di atas meja. Aku sibuk. Fauzan tertegun kala dengan semangat dia membuka box makanannya, tapi tiba-tiba suara Renata membuatnya kecewa. Fauzan rela mengantri lama di antara jam makan siang hanya untuk mendapatkan makanan tersebut. Yang, ayo kita makan siang Yang. Aku bahkan lupa kapan kita terakhir makan siang bareng. Fauzan memelas. Hari Sabtu kemarin, jawab Renata datar. Fauzan mencubit kesal. Aku suapin kamu Yang. Kalau kamu gak mau makan sendiri. Fauzan menyendokkan makanannya, lalu menyuapkannya pada mulut Renata. Mau tidak mau Renata membuka mulutnya, mengunyah, lalu menelan makanan tersebut dengan netra menatap Fauzan lamat-lamat. Dalam pandangan Renata, Fauzan adalah pria yang baik, tulus, juga sangat sabar dalam menghadapi sikapnya. Namun, Renata masih menyimpan luka lama yang menimbulkan trauma mendalam di hidupnya, hingga membuatnya sulit untuk membuka hati menerima orang baru, sekalipun itu suaminya sendiri. Renata pernah dikhianati sedemikian rupa, hingga membuatnya sangat terluka. Rasa sakit itu masih menyayat dalam hatinya. Rasa bersalah itu bahkan sampai saat ini masih bersarang dalam dada. Renata tidak tahu bagaimana cara agar membuat semua bayangan itu hilang dari hidupnya. Aku sudah kenyang. Renata menolak suapan Fauzan, namun Fauzan masih memaksanya dengan gerakan ala anak kecil. Akhirnya mau tidak mau Renata kembali membuka mulutnya. Kerucuk. Oh, itu bukan suara dari perut Renata yang sudah terisi banyak makanan. Renata menatap Fauzan yang tengah cengengesan. Miris sekali, kamu kelaparan di hadapan makanan. Renata melengoskan wajahnya, sementara Fauzan dengan segera membuka kotak makanan miliknya. Tersenyum dengan lembut, lalu dengan perlahan menyuapkan makanan ke mulutnya sendiri, dengan mata menatap Renata lekat. Kini, istrinya itu tengah memperhatikannya yang tengah makan dengan cara orang kelaparan. Memang Fauzan kelaparan kan? Fauzan sudah menyelesaikan makanannya. Dia juga sudah pergi dari ruangan Renata 5 menit yang lalu. Kini tinggallah Renata yang tengah memeluk buket bunga pemberian Fauzan, menghirup aromanya dalam-dalam. Renata tersenyum tipis. Bunga mawar merah adalah bunga kesukaannya. Meletakkannya di salah satu vas kaca yang berada di atas rak di dekatnya. Angin membawa aroma segar dari mawar tersebut, hingga membuat Renata menjadi sedikit rileks, hingga Renata memejamkan matanya pelan. Suara deringan ponselnya membuat Renata kembali membuka matanya. Segera mengangkat panggilan, kala tahu yang menelponnya adalah orang paling penting baginya. Halo, Bunda? Renata menyapa dengan lembut. Ah, ada apa ibu mertuanya itu menelponnya? Tumben sekali.